Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita menuju ke Amerika, tepatnya ke Ohio. Kasus kali ini masih seputaran online dating yang berakhir dengan tragedi. Buat yang mau julid, tahan dulu sampai videonya habis. Nggak pakai lama, watch. Mail order brides adalah sebutan untuk wanita yang mendaftarkan dirinya dalam iklan dan dipilih oleh seorang pria untuk dinikahi. Secara historis, fenomena ini dimulai pada tahun 1800-an ketika pria Amerika pindah ke wilayah barat yang tidak memiliki jumlah wanita terlalu banyak. Sehingga mereka menulis surat pada gereja-gereja di Amerika bagian timur dan menerbitkan iklan pribadi di majalah serta koran. Sang pria akan kembali disurati oleh para wanita yang mengirimkan foto mereka. Dalam prosesnya, mereka akan berpacaran melalui surat sebelum akhirnya si wanita setuju untuk menikahi pria yang belum pernah mereka temui secara langsung. Di abad ke-20, sebutan tersebut merujuk pada wanita yang bertemu suami Amerika mereka melalui forum sahabat pena internasional yang berbasis di Asia. Di abad ini, fenomena tersebut disebut sebagai dating online. Hal inilah yang juga dilakukan oleh seorang wanita bernama Anastasia Soloviev. Anastasia, yang dipanggil Anna, dilahirkan pada tanggal 24 Desember 1980 di sebuah kota kecil di Kirgistan. Dia merupakan anak tunggal dari pasangan Anatoly dan Alevtina, yang keduanya bekerja sebagai guru musik. Anna memiliki bakat dalam bidang musik seperti kedua orang tuanya. Dia bercita-cita akan menjadi seorang pianis musik klasik dan saat itu kuliah di sebuah perguruan tinggi musik dengan nilai terbaik dan lulus dengan gelar terbaik. Dia juga menguasai 3 bahasa serta bekerja sebagai travel agent, model, tutor musik, dan penterjemah. Meskipun di sana kehidupannya cukup sukses, namun Anna selalu penasaran tentang hidup di luar negaranya. Orang tuanya yang mengetahui hal ini mendukung keinginan Anna karena mereka meyakini jika putrinya akan lebih sukses jika tinggal di negara yang lebih maju. Ketika mereka mendengar bahwa salah seorang kerabat telah menemukan seorang suami Amerika melalui layanan biro jodoh, mereka pun ikut mendaftarkan Anna. Pada tahun 1997, mereka mengirimkan foto Anna ke layanan tersebut dan berharap itu akan membantunya mendapatkan koneksi di Amerika. Tidak berapa lama kemudian, mereka menerima banyak email dari pria-pria yang tertarik dengan Anna. Salah satu dari email tersebut berasal dari seorang pria berusia 37 tahun bernama Indel King yang tinggal di Seattle, Amerika. Melihat latar belakang dari Indel King, dia terlihat berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya bernama Indel King Senior adalah seorang CEO dari perusahaan desain industri terkemuka dan ibunya Rosalie adalah seorang profesor seni di Washington University. Indel sendiri memiliki gelar master di bidang finance dari Chicago University di tahun 1987. Namun sayangnya kesuksesan dalam studi tidak diikuti dalam pekerjaan. Dia seringkali pindah kerja hingga akhirnya pindah ke Ohio untuk menjadi asisten profesor di perguruan tinggi lokal sambil menyelesaikan gelar doktornya. Bagi Indel, ini bukanlah kali pertamanya memesan mail order brides.
Di awal tahun 1990, Indel memasang iklan di surat kabar Moskow dan mengundang seorang mahasiswi Rusia untuk kuliah di Amerika. Namun, hubungan tersebut tidak berlanjut. 3 tahun kemudian, dia kembali berkorespondensi dengan gadis Rusia lainnya bernama Ekaterina Kasakova yang di akhir tahun itu datang ke Ohio sebagai mahasiswi biologi untuk datang berlibur. Mereka menikah sebulan kemudian setelah Indel berhasil meyakinkan gadis itu bahwa satu-satunya cara untuk tinggal dan kuliah di Amerika adalah menikah dengannya. Selama menikah, Ekaterina melanjutkan studinya sebagai dokter gigi. Sementara Indel setahun kemudian keluar dari program dokternya yang membuat semua fasilitas kampus yang dia dapatkan sebagai pengajar tidak diperpanjang lagi. Bahkan rumah serta mobilnya ditarik oleh pihak kampus. Setelah berhenti bekerja, dia berusaha mencoba usaha investasi yang berujung dengan melakukan pinjaman pada bank dengan memakai nama Ekaterina sebagai nasabah. Pernikahan yang tidak seimbang dan dipenuhi dengan masalah keuangan ini berakhir di tahun 1997. Saat itu, Indel juga menerima perintah penahanan setelah Ekaterina memberitahu pengadilan bahwa Indel melakukan KDRT dan akan membunuhnya. Setelah perceraian ini, Indel kembali ke Seattle dan memulai perusahaan investasi yang lagi-lagi berakhir dengan kegagalan. Proses perceraian yang telah menghabiskan banyak uang ini tidak membuatnya putus asa. Indel kembali mencari calon pengantin hingga akhirnya menemukan Anna. Selama dalam proses perkenalan, Indel sangat gigih dalam mendekati gadis itu dan berharap bisa memiliki teman dalam hidupnya. Anna adalah seorang gadis cantik dengan mata hijau dan rambut pirang yang panjang. Sedangkan Indel berusia 20 tahun lebih tua dengan kepala hampir botak dan berat badan 270 pon. Dia digambarkan sebagai pria yang selalu ingin tampil berkesan di hadapan orang banyak. Salah seorang teman lamanya mengatakan jika di masa sekolah Indel berusaha menarik perhatian dengan mobil mewahnya. Dan saat dewasa, dia akan mencari wanita cantik agar bisa menjadi pusat perhatian. Dia sangat terobsesi dengan wanita berambut pirang, berwajah Nordik, terutama yang patuh pada suami. Selang beberapa bulan setelah perceraiannya, di bulan Desember tahun yang sama, dia mengunjungi keluarga Anna di Kirgistan. Di sana, dia menampilkan dirinya sebagai pria yang memiliki selera humor tinggi yang juga merupakan seorang pengusaha sukses. Walaupun orang tua Anna sedikit khawatir tentang status Indel sebagai duda, tetapi dia berhasil meyakinkan mereka jika semuanya akan baik-baik saja. Dia bahkan mengatakan jika perceraiannya bukan kesalahan darinya, melainkan kesalahan Ekaterina yang telah kabur dengan seorang pria. Dia juga menjanjikan Anna kehidupan yang bahagia dengan mendapatkan pendidikan yang baik serta janji-janji kehidupan semanis madu. Akhirnya, di bulan Maret 1998, Anna terbang ke Amerika untuk berkunjung dan sebulan kemudian pada tanggal 30 April mereka pun menikah di pengadilan. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kebahagiaan pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Dengan segera, Anna mengetahui jika Indel tidak stabil secara finansial seperti yang dia katakan sebelumnya. Untuk mengatasi hal ini, mereka pun menyewakan salah satu kamar tidur cadangan untuk uang tambahan. Selain masalah keuangan, Indel juga sangat mengontrol Anna. Dia selalu ingin tahu kemana dan di mana Anna saat itu. Dia bahkan tidak mengizinkan Anna untuk mendapatkan SIM. Mereka selalu bertengkar karena Indel menginginkan seorang anak. Yang hal ini ditolak Anna karena saat itu mereka dalam kesulitan keuangan. Anna yang terdaftar sebagai mahasiswi di Washington University di waktu luangnya bekerja sebagai pelayan dan penerima tamu di sebuah restoran.
Namun, Indel mengambil semua gaji Anna yang dia gunakan untuk kebutuhannya sendiri. Beberapa kali Anna berusaha untuk memperbaiki pernikahannya, tetapi usahanya tidak berhasil. Dan 2 tahun setelah pernikahan, pada musim panas tahun 2000, mereka bertengkar hebat dan hubungan yang sudah kacau semakin merenggang. Alih-alih memperbaiki pernikahannya, Indel justru berkorespondensi dengan calon pengantin lainnya. Anna yang sudah muak juga berkenalan dengan pria lain. Ketika mengetahui istrinya bertemu pria lain, Indel mengancam akan membunuhnya. Dia juga melakukan KDRT, memperkaos, dan melarang Anna pergi ke konselor pernikahan. Rekan kerja Anna seringkali melihat Anna datang bekerja dalam keadaan tangan lebam dan luka sayat pada pergelangan tangan. Dalam buku harian Anna tertulis semua penderitaan yang dialaminya. Dia bahkan bersembunyi di dalam brankas setiap kali Indel akan menyerangnya. Anna yang tertekan pada Agustus 2000 memutuskan untuk sementara waktu kembali ke kampungnya untuk menenangkan pikiran dan menjauh dari suaminya. Dia memberitahu keluarganya tentang KDRT yang dilakukan Indel dan berencana akan kembali ke Amerika mengurus perceraian serta mengajukan green card agar bisa tetap kuliah di Amerika. Di saat yang bersamaan, Indel yang tinggal sendirian mendapatkan seorang penyewa yang akan menempati kamar cadangan di rumah mereka. Pria itu bernama Daniel K. Larson, berusia 21 tahun, merupakan seorang mantan narapidana yang terdaftar sebagai pelanggar pelecehan. Dalam masa-masa ini, Indel dipecat dari pekerjaannya di Costco karena ketahuan mencuri 2 buah pisang dan 12 kaleng soda. Pada polisi, dia mengatakan sedang mengalami kesulitan keuangan akibat diceraikan oleh Anna. Yang tentunya semua adalah kebohongan karena di saat itu Anna sama sekali belum melakukan atau mengurus perceraian. Pada pengacaranya, Indel mengaku tidak mengetahui di mana keberadaan Anna saat itu. Namun dari histori ponselnya, mereka terlihat sering bicara di telepon. Di tanggal 21 Agustus, tanpa sepengetahuan Anna, Indel mengurus surat perceraiannya. Dan sebulan kemudian, di tanggal 18 September, dia menyusul Anna ke Kirgistan. Namun sesampainya di sana, dia justru mengajak Anna untuk berbaikan. Yang entah bagaimana caranya, dia berhasil meyakinkan Anna untuk kembali bersama. Dan 4 hari kemudian di tanggal 22 September, mereka kembali terbang ke Amerika. Namun, itulah hari terakhir Anna terlihat dalam keadaan hidup. Sejak kembalinya Anna, orang tuanya menjadi khawatir setelah beberapa waktu tidak mendengar kabar dari putrinya. Bahkan email yang mereka kirimkan tidak pernah mendapatkan balasan. Saat Anna tidak datang bekerja dan tidak masuk kuliah, teman serta keluarganya melaporkan hal ini pada polisi. Ketika polisi mendatangi Indel, dia mengatakan jika telah meninggalkan Anna di Moskow. Namun, dengan segera dia mengubah ceritanya saat polisi menunjukkan catatan kedatangan mereka yang tercatat di imigrasi saat melewati antrian bea cukai dengan selisih waktu 1 menit serta rekaman CCTV saat mereka menaiki shuttle bus di bandara. Indel yang berusaha mengelak bersikeras mengatakan tidak mengetahui jika Anna ada di pesawat yang sama. Dia tidak tahu di mana keberadaan Anna dan mengklaim jika mungkin saja Anna bersembunyi untuk menghindari deportasi setelah perceraian mereka. Dan tanpa adanya bukti-bukti, kasus ini pun menjadi kasus dingin. Namun polisi yang terus mengawasi Indel menjadi curiga ketika mengetahui pria itu secara rutin berkunjung ke penjara untuk menemui Daniel yang pada bulan November ditangkap atas kasus pelecehan pada Abigail di toilet sebuah mall. Saat diinterogasi, tidak butuh waktu lama bagi Daniel untuk mengakui segalanya. Menurutnya, di hari kepulangan Anna, saat berada di garasi mobil, Indel berpura-pura memeluk Anna dengan memberikan pelukan erat sambil memberi isyarat pada Daniel untuk mengalungkan dasi pada leher Anna yang seketika menjerit panik.
Tidak ingin terdengar oleh orang lain, Indel membawanya masuk ke dalam rumah dan memperketat jeratan dasi pada lehernya. Ketika Anna mengancam jika dia telah memberitahu seseorang bahwa Indel berencana akan membunuhnya, Indel menyuruh Daniel untuk melonggarkan dasi tersebut dan meminta Anna untuk mengatakan pada siapa dia telah menceritakan hal itu. Namun saat Anna menolak menjawab, Indel meminta Daniel untuk kembali menjerat Anna hingga tewas. Sebelum membuang tubuh Anna, mereka menggunting rambut pirangnya dan memisahkan kepalanya. Mereka pun membungkus tubuh tersebut menggunakan selimut yang biasa dipakai hewan peliharaan Indel untuk dikuburkan di sebuah tempat terpencil di daerah Marysville, Washington. Jasad Anna ditemukan pada tanggal 28 Desember. Anna meninggal dalam usia 20 tahun. Dalam persidangan, Daniel bersaksi jika Indel memintanya untuk melenyapkan Anna agar terhindar dari biaya perceraian serta pembagian harta yang sangat mahal seperti pada perceraian sebelumnya yang menelan biaya sekitar $55.000. Daniel menerima kesepakatan pembelaan dengan pembunuhan tingkat kedua dengan vonis 14 hingga 23 tahun penjara. Dan Indel divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat. Tewasnya Anna membuat orang tuanya tersiksa oleh penyesalan ketika mereka mengizinkan Anna menikahi Indel. Menurutnya, jika saja seandainya mereka tidak mendorong putrinya untuk mencari kesuksesan di Amerika, seandainya saja mereka tidak memberikan foto Anna pada biro jodoh, dan kalau saja mereka tidak mempercayai kebohongan Indel, tentunya Anna tidak akan mengalami tragedi ini. Namun apapun yang telah terjadi, tentunya waktu tidak akan bisa kembali diputar mundur.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.